Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indasari, NIM 1961396. Di sini saya akan menjelaskan bidang usaha yang saya analisis dalam usaha toko bangunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis aspek hukum. Yang kedua, aspek lingkungan. Dan yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Alasan kami memilih bidang usaha ini karena penyediaan bahan bangunan yang mudah didapat. Penyediaan bahan bangunan ini terletak di pinggir jalan raya yang akan mempermudah masyarakat untuk mencari bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan. Berbagai banyak macam bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Promosi bisa dilakukan lewat berbagai media, baik itu media sosial dan lain sebagainya, agar lebih mempermudah masyarakat dalam mencari bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan. Bahan bangunan tidak mudah kadaluarsa, yang artinya jika bisnis makanan maupun fashion pasti akan mengalami keterbatasan waktu untuk dikonsumsi maupun dipakai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis aspek hukum. Yang pertama, bentuk badan usaha. UD atau usaha dagang. Usaha dagang atau UD adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan suatu partner atau rekan. Jikalaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemilik UD. Artinya, orang membantu itu tidak memiliki hak kepemilikan saham UD tersebut, tetapi hanya berperan sebagai karyawan ataupun bawahan UD. Dalam pandangan hukum, UD sama dengan pemiliknya. Hal tersebut memiliki arti bahwa tidak ada pemisahan kekayaan atau pemisahan tanggung jawab antara UD dan pemiliknya. Keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi, segala perbuatan hukum yang dilakukan UD adalah perbuatan hukum pemiliknya. Yang kedua, syarat legalitas badan usaha terdiri dari NPWP, SIUP, izin gangguan, dan TDP. Berikutnya yaitu aspek lingkungan. Hal pertama yang dikaji dalam aspek lingkungan yaitu aspek lingkungan terhadap organisasi, striks atau kekuatan, penyediaan bahan bangunan yang mudah didapat, berbagai banyak macam bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Promosi bisa dilakukan lewat berbagai media, baik itu sosial media dan lain sebagainya. Bahan bangunan tidak mudah kadaluarsa. Weakness atau kelemahan. Harga bahan baku mahal menjelang hari besar, kurangnya jumlah tenaga kerja, penataan bahan baku yang tidak beraturan. Opportunity atau peluang. Tempatnya yang sangat strategis di pinggir jalan raya, ketersediaan dan mudahnya mendapatkan bahan bangunan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar toko bangunan, threat atau ancaman. Sewa tempat usaha yang mahal, harga bahan bangunan meningkat, banyaknya bahan bangunan yang lain menawarkan berbagai macam bahan bangunan yang lebih murah. Persaingan yang ketat, karena banyaknya toko bangunan yang menjual bahan-bahan bangunan yang sejenis. Yang kedua yaitu makro aspek lingkungan yang terdiri atas pertama, ekonomi, yaitu jika usaha toko bangunan ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, maka nantinya akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang kedua, sosial budaya. Harus melihat dari lingkungan sekitar jika ingin membangun toko bangunan. Apakah dapat memberikan dampak positif atau tidak untuk membuka usaha ini. Yang ketiga, teknologi, yaitu tersedianya teknologi akan membantu mempromosikan barang yang dijual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis aspek pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran. Terdapat permintaan produk atau
lini produk di pasar sasaran tertentu. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang dapat mengkoordinasi program-program pemasaran agar sejalan dan terintegrasi dengan sinergistik. Mekanisme ini disebut sebagai strategi pemasaran menurut Coulter dan Armstrong. Terdapat 3 strategi pemasaran. Yang pertama, marketing analisis. Yang kedua, marketing mix dan terdiri dari produk yang ditawarkan dalam usaha toko bangunan ini adalah jasa. Usaha bahan bangunan ini menyediakan bermacam-macam material seperti semen, pasir, besi, batu bara, dan lain-lain. Harga yang ditetapkan tidak perlu terlalu mahal, namun juga harus memperhatikan keuntungan yang didapatkan agar usaha dapat berlangsung terus. Pemilihan lokasi atau tempat usaha harus strategis, misalnya di lingkungan kota pinggir jalan raya. Dengan menentukan lokasi yang sangat cocok dalam memulai usaha toko bangunan ini, maka lebih mempermudahkan dalam mengembangkan usaha ini. Kelengkapan peralatan operasional diutamakan demi kelancaran usaha. Selain itu, penyediaan bahan-bahan yang lengkap serta stok bahan selalu ada dan mudah dijangkau sehingga dapat mempermudah konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Lengkapnya bahan-bahan bangunan yang disediakan akan sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Semakin bagus kualitas bahan bangunan yang diberikan, maka akan semakin tinggi kepercayaan dari konsumen. Pelanggan dan kualitas bahan bangunan yang disediakan kepada konsumen merupakan salah satu ukuran untuk melihat apakah usaha toko bangunan memiliki pelayanan yang prima atau tidak. Yang ketiga, marketing strategi yang terdiri dari pertama, segmentasi geografis, yang artinya usaha toko bangunan ini berada di pinggir jalan raya agar mudah untuk diakses oleh semua kalangan konsumen. Yang kedua, segmentasi psikografis, yang artinya usaha toko bangunan ini disediakan untuk semua orang tanpa memandang gaya hidup konsumen. Bahan-bahan bangunan yang disediakan sangat lengkap dan berkualitas yang bagus. Yang ketiga, targeting, yang artinya usaha bangunan ini menyediakan kebutuhan skala besar maupun kecil untuk kontraktor dan perorangan. Yang keempat, positioning, yang artinya memberikan harga terjangkau dan kualitas baik serta pelayanan yang ramah dan tempat yang nyaman. Demikian penjelasan dari saya tentang analisis aspek hukum, analisis aspek lingkungan, dan analisis aspek pasar dan pemasaran. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.